Hey yo, welcome to our podcast. Halo guys. Halo Halo, guys. halo. Kenalin, nama gue Sadam Wahyu Adewiguna. Kali ini gue nggak sendirian, gue sama teman gue. Kenalin dong namanya. Halo, gue partner podcast hari ini. Gue Salsa Bilarika Putri. Dan Hmm, podcast hari ini kita namain Apa tuh Double namanya tuh? S. Double S, mantap. Oke, podcast itu gimana sih, maksudnya tuh? Podcast tuh bisa dibilang sarana baru di Hmm, mana sering banget nih orang-orang zaman sekarang atau para kaula muda yang inginnya tuh hanya mendengar. Ada yang bilang bosenlah membaca, bosenlah melihat buku atau apa. Dengan ini kita kasih alternatif buat para kaula muda belajar asyik Oke, mengenai teori sosiologi modern, bab teori jaringan. oke, Kayak oke. gitu. Jadi ini Asik biar gak sih tuh? kita asik banget sih ini. Kita tuh biar nggak Asik. capek mata gitu ya buat baca gitu, jadi kita minta biar pada kawan-kawan yang denger ini biar bisa sambil tiduran, sambil makan atau sambil main gitu sama temen tapi tetap bisa belajar. Ya nggak sih? Bener banget. Ini tujuan kita. Karena kita juga ngerasain dong capeknya belajar lihat layar laptop terus, lihat handphone terus. Jadi ini kita kasih referensi Hmm, bukan untuk teman-teman doang, untuk kita juga. Jadi kita ingin membungkusnya gitu. Jadi belajar asik nih bisa kok hanya dengerin penjelasan dari rekan-rekan pelajar atau rekan-rekan mahasiswa bagaimana cara menjelaskan yang enak dan mudah dipahami pastinya. oke, oke. Eh, Biar nggak kelamaan kita langsung mulai aja kali ya saya. Boleh, boleh kita mulai. Jadi ini Oke, kita bahas mengenai teori jaringan ya, guys. Teori jaringan itu apa sih? Boleh dijelasin mungkin sama Sadam? oke. Jadi gini guys, teori jaringan menurut pandangan pakar, pendekatan normatif memusatkan perhatian terhadap kultur dan proses sosialisasi yang menanamkan internalism, norma, dan nilai ke dalam diri. Jadi tuh teori jaringan tuh kayak menggeneralisir proses sosialisasi ke norma dan ke dalam diri. Nah, suatu ciri teori jaringan adalah pemusatan perhatian pada struktur mikro hingga makro. Jadi itu nggak cuma individu, bisa kelompok, perusahaan, bahkan masyarakat. Hubungan ini berdasarkan gagasan bahwa setiap aktor, individu, atau kolektif mempunyai akses berbeda terhadap sumber daya yang bernilai. Misal kekayaan, kekuasaan, informasi gitu guys. Gue mau nanya boleh, Dam? Apa tuh? Gimana tuh? Jadi kan setiap aktor nih punya gagasan yang berbeda. Bisa Mm-mm. nggak sih lu kasih gambaran gitu mengenai bagaimana gagasan itu bisa terakses yang berbeda itu seperti apa? Bisa, Kayak bisa, gitu bisa. agak kurang paham. Bisa, bisa. Kekayaan, misalkan tadi kan kayak sumber sumber daya yang bernilai itu ada kekayaan, kekuasaan, sama informasi. Nah ini tuh akses yang berbeda-beda gitu. Ada orang yang benar-benar konsen ke kekayaan, bukan kekayaan sih kayak finansial misalnya gitu. Nah dia tuh menguatinya di value-nya, di muatannya, sehingga dia tuh kaya akan suatu hal, misalkan kayak ilmu atau kayak harta gitu. Beda lagi yang orang konsennya ke kekuasaan itu lebih ke pengen dapat banget pengaruh gitu. Akhirnya dia konsen ke bagaimana dia berbicara, cara dia berkawan, berrelasi gitu. Nah itu tuh dia bisa konsen ke kekuasaan. Mungkin dia bakal dapat kekuasaannya atau tidak. Nah ada lagi yang konsennya ke informasi gitu. Ini gimana caranya dia mengolah suatu data. Gitu. Ini bahasa keren gitu. Mengolah suatu data menjadi sebuah informasi yang bisa dinikmati oleh dirinya atau bahkan jadi ke diri orang lain sehingga bisa jadi suatu knowledge atau pengetahuan baru gitu Cukup mudah dipahami. Mungkin
teman-teman yang lain juga bisa memahaminya juga sama seperti gue. Bagaimana kalau kita next topik? penjelasan? Oke, guys. Boleh, gas. Oke. Gue gantian ya, sekarang gue yang ngebahas. Oke. Gimana tuh, Sa? Gue ini mau ngebahas tokoh Wellman. Siapa sih tokoh Wellman nih? Tokoh Siapa Wellman ini tuh? adalah tokoh sosiologi modern yang bergerak di bidang mengenai jaringan dan teori-teori sosiologi lainnya untuk mempelajari mengenai keteraturan individu dan kolektivitas berperilaku yang teratur, yang berkeyakinan bahwa bagaimana mereka seharusnya berperilaku. Karena dari pakar analisis jaringan itu tuh menghindarkan mengenai penjelasan normatif dari perilaku sosial. Mereka menolak setiap penjelasan non-struktural yang memperlakukan proses sosial sama dengan penjumlahan ciri pribadi, faktor individu, dan norma yang tertanam. Jadi, pembahasannya ini, setiap individu ini mempunyai norma di diri pribadinya. Jadi bagaimana nih dia menjalankan norma yang ada di masyarakat untuk memperbaiki atau untuk kehidupannya si individu ini. Jadi berperilaku ini ada penilaiannya juga. Aduh sorry banget nih gue agak kaku nih ngomong. Jadi kayak gitu. Bagaimana kita menganalisis dari keteraturan individu. Lo tahu dong keteraturan nih apa? Tahu dong, pasti dong. Jadi keteraturan ini setiap di masyarakat punya nilai tata tertib yang harus dijalani. Gak mungkin dong kita hidup lurus-lurus aja tanpa masalah, tanpa konflik, tanpa apapun itu, whatever. Jadi kita harus punya tolak ukur, kita punya tata tertib, kita punya keteraturan. Jadi biar hidup kita nih teratur, tentram, damai, sejahtera. Ini udah kayak partai. Oke, next kita lanjut aja kali ya, Dam. Iya, biar gak kelamaan. Lanjut. Nah, ada lagi nih. Ada tokoh gue. Lanjut. Tokoh apa tuh? Nah, namanya ini Pak Grenovelter. Dia juga sosiolog juga. Nah, kalau kata Pak Grenovelter ini, satu aspek penting analisis jaringan adalah bahwa analisis ini menjauhkan sosiolog dari studi tentang kelompok dan kategori sosial dan mengarahkannya untuk mempelajari ikatan di kalangan dan antar aktor. Pak Grenovelter membedakan tentang ikatan, ada ikatan kuat dan lemah. Hubungan antara seseorang dan teman karibnya itu ikatan kuat. Nah, kalau ikatan lemahnya, misalnya hubungan antara seseorang dan kenalannya. Sosiolog memusatkan perhatian pada ikatan kelompok sosial. Itu poin intinya. Nah, jadi seorang individu tanpa ikatan lemah akan merasa dirinya terisolasi dalam sebuah kelompok yang ikatannya sangat kuat. Dan akan kekurangan informasi tentang apa yang terjadi di kelompok lain maupun masyarakat luas. Itu Sa. Jadi Pak Grenovelter itu membedakan ikatan gitu, ada ikatan kuat dan ikatan lemah. Tapi sama pentingnya harus ada dimiliki seseorang tuh ikatan kuat sama ikatan lemah. Kalau cuma kuat doang nanti pasif di lingkungan. Tapi kalau lemah doang nggak punya teman dekat juga bahaya gitu Sa. Kalau gue mau cerita dikit boleh nggak sih? Gue ada cerita nih mengenai mungkin ada sangkut pautnya nih sama teori Granovetter. Oke, gimana Sa? Jadi misalnya gue tuh pernah datang ke suatu acara gitu ya, bisa dibilang main lah dengan beberapa tim kelompok atau circle lah, bisa dibilang circle lah. Oh iya, lagi zaman tuh ya circle-circlean gitu ya. Bener banget, lagi zaman banget circle pertemanan itu. Nah, di suatu saat gue main, gue nih nggak sama circle gue gitu, gue nggak sama teman main gue nggak sama sahabat gue gitu. Gue tuh datang bener-bener yang datangnya tuh sendiri. Sedangkan
ada circle di kelas juga, mungkin bukan di kelas kuliah ya, di kelas gue sekolah gitu, yang isinya sama gitu, 7 orang kelompok pertama dan 7 orang kelompok kedua. Sedangkan gue nggak sama teman-teman gue gitu. Dan di situ gue ngerasa asing banget. Gue tuh nggak nyambung nih. Mereka nih ngobrolin apa sih? Mereka bahas apa sih? Dan mereka bercandain apa sih? Jadi gue kayak bener-bener yang kayak lo bilang gitu. Gue tuh jadi lebih pasif, jadi lebih diam dan ngerasa asing gitu karena dari obrolan, candaan, dan percakapannya tuh benar-benar bukan tipe dari pertemanan gue yang biasanya gitu. Waduh. Apakah itu benar-benar masuk gak sih sama teori Granovetter atau Eh, hanya gue itu termasuk dari konflik pertemanan aja? Menurutku itu masuk gitu. Tapi poinnya si Pak Granovetter ini kan kalau lu udah ada di kondisi kayak gitu, cobalah berbaur gitu, walaupun itu gak kenal gitu. Bukan gak kenal sih, kayak lingkungan baru lu. Biar apa? Biar di kemudian harinya tidak merasa terisolasi lu nya. Tadi kan lu kan merasa terisolasi gitu, soalnya ini omongan apa sih, nggak ngerti gue gitu. Paling enggak lu senyum-senyum atau enggak basa-basi gitu, atau enggak ikut ketawa gitu. Sehingga kayak respon orang itu kayak, oh iya nih dia tertarik atau dia bisa nih masuk kumpulan ini gitu. Mungkin buat evaluasi ke depan kali ya, kalau gue ada di posisi itu Betul. lagi, mungkin gue bisa lebih berbaur atau bisa basa-basi lah, ibarat kata tuh gue bisa lebih Men, nyaman biar bisa lebih ibaratnya akrab lagi gitu men. walaupun kita beda circle. Gitu, nggak apa-apa sih, tapi jangan terus menerus takutnya buruk kalau terus jadi ceramah. Lanjut. Oke, lanjut aja lah untuk circle kita bisa bahas di lain podcast. Oke nih, ini pembahasan gua nih Dam. Apa tuh, gimana tuh? Jadi gue mau ngebahas mengenai prinsip. Prinsip kan setiap orang, setiap lembaga, setiap individu, setiap kelompok, keluarga, atau mungkin apapun itu pasti ada istilah berpegang teguh pada prinsip. Idi, keren Gimana banget tuh? gak sih? Keren tuh Nah, bahasanya tuh. gue mau ngebahas nih di sini mengenai prinsip logis atau prinsip logika yang berprinsip teguh pada teori sosiologi modern, terutama di bab ini, di teori jaringan. Oke. Gue bahas dari poin pertama, yaitu ikatan antara aktor biasanya simetris, baik dalam kadar maupun intensitasnya. Jadi aktor ini nih bisa dibilang per individu atau sifatnya itu perorangan, di mana dia tuh memiliki intensitas gitu. Dia bisa memilih cara dia berteman, cara dia bergaul, cara dia berinteraksi sama lingkungan sosialnya, kayak gitu dari si sifat perorangan ini. Kalau untuk yang poin kedua, ya ini ikatan antara individu harus dianalisis dalam konteks struktur jaringan lebih luas. Jadi yang namanya individu, kita tuh harus meluaskan relasi kita nggak sih? Ya Perlu, dong, perlu banget. kayak lu dah di kampus pasti pengen banget kenal sama cutting ini, gabung Pengen, UKM ini, gabung pengen. Bener. gabung organisasi gitu kan. Jadi ini Yoi. kita sebagai individu melihat konteks dari struktur yang ada di masyarakat atau struktur sosial ini kepada yang jaringan lebih luas. Jadi kita tuh bisa berelasi gitu, meluaskan hubungan baik pertemanan, persahabatan, kekeluargaan gitu, mungkin ke hubungan pacar, asik. Next Oke. next gak usah bahas pacar. Yang ketiga, yang ketiga adanya struktur. Setelah kita membahas mengenai konteksnya, yang ketiga ini kita menjalankan strukturnya. Struktur yang harus dijalankan di teori jaringan ini adalah struktur ikatan sosial, di mana kita bisa menimbulkan
berbagai jenis jaringan yang bersifatnya non-acak, di mana terbentuknya kelompok-kelompok jaringan dengan batas tertentu yang saling terpisah satu sama lain. Jadi yang di sini nih bisa dilihat lah kayak yang tadi gue jelasin sebelumnya di teori Granovetter, kalau gue tuh punya circle dan Mm-mm. gak cocok sama circle lain gitu. Lu mungkin bisa ngelihat kali ya, misalnya di kelas kita nih ada dua circle, antara circle A dan circle B. Nah, lu Mm-mm. tuh di sini bisa menilai gitu, circle A nih lebih condong kepada hal-hal yang seperti ini. Circle B lebih condong ke hal-hal yang seperti ini. Jadi lu tuh punya pemahaman dan punya pemikiran gitu, bahwasanya yang terpisah, yang saling terpisah ini punya nilainya beda-beda gitu, punya nilai yang Beda-beda. berbeda. Oh, oke. Paham gua, Bang. Jadi antara pertemanan A, pertemanan B ini gak mungkin mirip gitu. Pasti Mm-mm. ada bedanya aja. Oke, yang keempat, gue ngebahas mengenai adanya kelompok jaringan yang menyebabkan terciptanya hubungan silang antara kelompok jaringan maupun antara individu. Gimana tuh maksudnya tuh? Sosiologi, mungkin kita tuh bakal ingat ke ikatan nih, ikatan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, kelompok dengan individu. Sama halnya seperti di poin keempat ini, bahwasanya hubungan silang antara kelompok ini tuh bisa bermutualisme, bisa jadi individu bermutualisme dengan kelompok atau kelompok bermutualisme dengan individu gitu. Jadi sama-sama menguntungkan antara jaringan yang di poin keempat ini, Dam. Lo Oke. inget gak sih dulu sosiologi? Eh, gua pas sosiologi saking gurunya itu asik banget bercerita sehingga syahdu gitu didengar. Jadi banyaknya Aduh, tidur syahdu. gitu. Syahdu banget tuh ya. Syahdu banget. Saking enak di kuping sampai pules. Gue Tapi pikir tuh lu belajarnya di kantin, Dam. enggak di kelas gitu. Tapi gitu saking syahdunya tausiah atau pemaparan materinya jadi nyaman kita tuh para muridnya sehingga tidur. tapi gue ngerti nih hubungan antara individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, kelompok dan individu itu gue ngerti. Tenang aja. Tapi poinnya masuk kan? Masuk. Jangan-jangan lu belajar di dalam mimpi gitu. Waduh, enggak dong. Gue baca lagi, Jangan asik. sampai deh, Gue jangan buka sampai. buku lagi gue. Tenang. Ngerti gue. Lanjut. Aduh, teman-teman kita mungkin juga pernah nih ngerasain hal yang kayak Sadam nih. Tidur di kelas, jajan ke kantin, belajarnya di kelas, tapi adanya di kantin. Waduh. Ya, masing-masing orang punya cerita Ya, asik. ya cerita SMA memang indah. Sampai Masa ini. dikejar-kejar guru Waduh. untuk dirazia. Mungkin Waduh. dulu lu sering banget nih yang namanya razia Celana. rambut, celana, rok. Nah itu dia, itu salah satu cerita indah di SMA. Lanjut gak sih? Lanjut. Jadi ngobrol mengenai SMA. Yang gue bahas mana nih, udah nyampe mana nih kira-kira? Nyampe poin Tadi 5 keempat, ternyata. sekarang kelima. Oke, poin kelima. Oke, gue bahas poin kelima mengenai ikatan asimetris. Setelah di poin 1 ada ikatan simetris, di poin kelima ini ada ikatan asimetris, di mana unsur-unsur di dalam sebuah sistem jaringan dengan akibat dari sumber daya terbatas akan terdistribusikan secara tidak merata. Pasti sering banget dah lu denger zaman-zaman pelajaran geografi lah, atau PPKN lah, atau rumpun IPS yang membahas mengenai ketidakmerataan penyebaran penduduk. Oh iya. Sama halnya seperti ini. Jadi ini ada ngaruhnya juga dari penyebaran penduduk yang tidak merata. Akhirnya terjadi yang namanya asimetris gitu. Mm-mm. Ya bayangin aja lah. Contohnya banyak banget orang desa
yang ingin mengadu nasib ke ibu kota Jakarta gitu, karena berpikiran Jakarta ini penghasilannya bisa mencukupi kehidupan gitu, ibaratnya lah ya. Anggapannya gitu. Sedangkan, iya, kalau dilihat-lihat, Jakarta kan ini udah semakin padat, tempat bermukim juga semakin lama semakin padat juga, sampai bantaran kali digunakan. Hah, canda. Parah tuh emang Ya tuh. boleh mengkritik. Astaga. Ya seperti itulah kan, jadi nggak boleh lihat lahan dikit bawahnya pengen disinggahi gitu, bawahnya pengen dijadikan tempat tinggal, bawahnya pengen, udah lah gue tidur di mana aja, yang penting gue tidur, gue kerja, dapat penghasilan. Di Jakarta kan rata-rata orangnya berpikir seperti itu kan. Padahal itu salah ya. Salah, salah banget. Padahal kalau mau dilihat, kalau kita mau usaha lagi gitu, mungkin bersama-sama, Malah iya, kerjasama malah gitu. orang Jakarta pengennya usaha di luar gitu. Soalnya di Jakarta Betul. kan padat, nggak bisa Padahal ini bikin. kita bisa, kita ngemajuin eh, otonomi daerah masing-masing itu kita sebenarnya bisa. Jadi tuh biar merata gitu antara mata pencaharian di Mm-mm. bidang tertentu tuh kita jadi bisa sebenarnya. Tapi kenapa ya orang-orang lebih milih untuk singgah di Jakarta dan menjadikan Jakarta sebagai tempat mengadu nasib mereka gitu. Sedangkan banyak daerah yang berpotensi tinggi untuk dijadikan tempat mata pencaharian gitu. Heeh, Mungkin buat bener. kedepannya ini jadi PR buat kita kali ya, bagaimana kita bisa memajukan mata pencarian itu. Waduh, waduh. Mungkin nih Soalnya kita kan di mahasiswa tangan kan. Sadam gitu, ya kita mahasiswa, hidup mahasiswa, Hidup agent of mahasiswa. change. Agent of change, mantap. Lanjut kali ya. Ya kita lanjut nih di poin ke-6. Distribusi yang timpang dari sumber daya yang terbatas menimbulkan baik itu kerjasama maupun kompetisi. Jadi ada dua hal yang akan terjadi di sini. Setelah ada tindakan yang asimetris, pasti adanya namanya ketimpangan dong. Bener. Pasti adalah yang timpang-timpang ya, timpang-timpang asik dari distribusi ini, sehingga akan banyak perlombaan-perlombaan gitu di masyarakat, bahwasanya merasa dia yang lebih layak untuk mendapatkan itu. Sedangkan di sisi lain dia yang lebih layak untuk mendapatkan itu. Jadi masing-masing individu itu akan berkompetisi gitu, akan berlomba-lomba untuk menjadi lebih baik. Istilah bahasa gaulnya, di kok lu sih yang maju, harusnya mau gua. Gitu. Oh iya tuh sering tuh gue nemu tuh kayak gitu. Tapi Iya, berarti jadi ini yang jadi apa? yang timpang ini tadi kan kata lu bisa menimbulkan kerjasama atau kompetisi. Berarti itu juga ada sisi positifnya dong dari ketimpangan. Bisa jadi Ada, kerjasama. ada. Jadi bisa aja nih dari hal-hal kayak gini. Misalnya gue awalnya musuh banget sama lu, tiba-tiba mikir untuk apa gue bermusuhan nih sama Sadam, lebih baik gue kerja sama. Jadi gue bergabung relasi sama lo. Ayo Dam, daripada kita musuhan kayak gini, mending kita mendistribusikan hal-hal yang positif di masyarakat. Waduh. Entah itu dalam bidang apapun lah, kita bisa kerja sama. Lu mau gak kayak gitu? Ya sih kayak gitulah bahasa-bahasa kerennya. Jadi Sih. jangan jangan terpacu pada hal-hal yang negatif aja gitu. Siapa tahu dari hal-hal yang negatif melahirkan hal-hal yang positif gitu, atau jangan sampai terjadi yang sebaliknya, dari positif jadi negatif. Nggak bercanda. Kita harus selalu positif dalam segala hal, walaupun di kejadian yang negatif juga kita bisa ngambil hikmahnya, dan kayak gitulah. Paham, paham. Oke, oke. Gue tarik kesimpulan kali ini ya untuk prinsip nih. Kayaknya udah terlalu Gimana tuh? panjang juga gue ngomong. Eh, Jadi teori jaringan berkualitasnya dinamis. Dengan struktur sistem akan berubah bersamaan dengan terjadinya pergeseran pola, koalisi, dan konflik. hmm, Jadi di mana kita bergerak secara dinamis, seperti sejarah, ya kita anak-anak sejarah,
yang bergeraknya selalu dinamis, dengan struktur sistem akan berubah bersamaan dengan terjadinya pergeseran pola koalisi konflik. Jadi seiring berubahnya struktur dan sistem akan terjadinya konflik. Dan kira-kira lu tahu nggak sih konflik yang suka terjadi nih di lingkungan sosial, baik bermasyarakat, berteman, atau di isu-isu kampus gitu? Tahu nggak sih? Kalau tahu, Tahu ayo gua kasih tahu. tahu. Kalau misalkan konflik antar teman gitu, misalkan geng satu dengan geng dua akhirnya berantem. Padahal mah masalah sepele, masalah diliatin doang, gara-gara satu sama lain ngelihat curi-curi pandang, tiba-tiba jadi emosi. Itu gitu ya, kayak gitu kan sih. Boleh tuh boleh, karena konflik sering banget terjadi ya, baik konflik itu ada konflik internal, konflik eksternal, ada konflik yang berdasarkan dari kesalahan kita gitu, pure Hmm. kesalahan kita, atau ada orang yang cari gara-gara sama kita gitu. Kayak, wah lu senggol bacok lu, Wah, gak yang bisa kayak gitu. lu kayak Itu gini, kayak di weh. rumah lu Oh, bukan jagoan, saya? jagoan. Eh, kenari pride, kenari pride. Tahu kan paus. Kalau bisa berantem kenapa harus damai? Nggak boleh Waduh, gitu waduh. guys, Itu nggak kan boleh ya nggak teman-teman. boleh sebenarnya saya. Jangan ya, jangan ditiru hal-hal kayak gitu. Iya, nggak Oke, boleh kita harus guys. Kita nggak boleh guys. cinta damai, sejahtera, Adil dan makmur. pokoknya Asik. adil dan makmur, udah seperti slogan-slogan partai. Asik partai. Partai nggak tuh. Next lah. Oke, Ngomongin kita partai lanjut, mah Sa. berpolitik gak akan selesai satu Waduh, hari. karena politik Kita dendam. next. Lanjut. Nah, ada lagi nih tokoh, Sa. Namanya Mizuchi. Dia tokoh sosiolog juga. Eh, dia tahun 1990 tuh dia ngomong gini, kesamaan perilaku bukan hanya sebagai hasil kohesi, tetapi juga sebagai hasil kesehatan struktural, kesetaraan struktural. Aktor yang setara secara struktural adalah mereka yang mempunyai hubungan yang sama dengan aktor lain dalam struktural sosial. Gitu. Jadi kesetaraan struktural ada di kalangan perusahaan, meskipun di kalangan perusahaan tidak ada komunikasi. Musashi menyimpulkan bahwa kesetaraan struktural besar perannya sebagai pemersatu dalam menerangkan kesamaan perilaku. Mizuchi memberikan peran dan pada kesetaraan struktural yang secara tidak langsung menekan peran penting jaringan hubungan sosial. Jadi itu setiap struktural, misalkan nih di perusahaan kan manajer tuh banyak ya bidangnya, tapi dia sama-sama manajer gitu, bukan apa enggak beda dalam jabatan, strukturalnya sama tapi namanya beda dan tugasnya beda gitu. Apalagi kalau di sosial misalkan nih kita sama-sama warga RT 1 misalkan ya, di mata masyarakat ya kita sama gitu, nggak ada yang beda. Mungkin secara profesi atau secara jabatan di pekerjaan itu beda gitu, tapi tetap secara struktural kita tetap warga RT 1 gitu. Ibaratnya sama-sama manusia lah ya, cuma beda mungkin di jabatan atau Iya, mungkin gimana gitu. Tapi untuk pembagian porsinya tuh ya sama aja. Kita manusia makan nasi, makan ini kita sama aja gitu ya. Kayak gitu kali ya, Dam. Bener betul gak betul sih? betul kayak gitu Oke, bener. oke. Lanjut kali ya, apa Benar. ada pembahasan lagi nggak sih? Boleh, boleh. Kayaknya masih ada nih. Kita lihat Coba. dulu. Oh, masih ada ternyata. Oh, masih Kira ada. kita belum selesai sampai sini. Enggak, Mm-mm. kita masih bisa. Kita lanjut dulu atau kita pemanasan pendinginan Waduh, apalah itu. Aduh. ya senam. Gimana nih anaknya? Lanjutlah. Lanjut aja dulu kali ya, Iya, baru nanti kita habisin. habisin dulu lah. Tokoh ini, tokoh sosiologi juga, namanya tuh Ronald Burt. Jadi dia tuh Hmm. memiliki teori mengenai integratif, di mana pendekatan integratif ini merupakan kata lain dari determinisme struktural. Burt memulai dengan mengungkapkan pemisahan di dalam teori tindakan antara orientasi, atomistis, dan normatif, atau bisa dibilang nilai dan norma.
Bert membangun perspektif yang menghindarkan pemisahan antara perspektif tindakan otomistis dan normatif. Jadi ini antara nilai dan norma kan emang ibaratnya tuh udah nggak asing lagi lah ya di kuping kita nih dari zaman-zaman kita sekolah. Apa itu nilai, apa itu norma. Tapi tuh nilai sama norma tuh porsinya beda, nggak bisa disatukan. Nggak bisa norma dijadikan nilai, nggak bisa nilai dijadikan norma. Jadi hanya bisa hidup berdampingan saja tanpa ikut campur gitu. Kayak mantan yang nggak bisa Waduh, ikut campur urusan kita, tapi hanya bisa melihat dari jauh gitu waduh. loh. Kayak gitu loh, Dam. Oke. Paham. Gitu guys. Kayak gitu. Ngomongin mantan, bercanda Jangan ya deh, mantan. jangan deh. Kita Fokus. next dulu deh. Iya, jangan Kita malah next ngomongin dulu deh. mantan. Kita lanjut maksudnya. Kita lanjut mengenai perbedaannya nih. Perbedaan dari kedua perspektif ini terletak pada tolak ukur untuk mempostulatkan penilaian yang bersifat marginal. Karena ia melihat perspektif ini sebagai perluasan logika mengenai perspektif nilai dan sebagai restriksi yang akurat secara empiris terhadap normatif. Jadi si Bird ini melihat perspektifnya bahwa logika ini berdasarkan nilai, sedangkan normatif ini berdasarkan perbuatannya gitu. Kita berbuat baik akan mendapat yang baik-baik juga gitu. Misalnya norma agama. Norma agama menekankan kepada hal-hal yang bersifatnya mengenai ketuhanan gitu. Yang namanya berbau ketuhanan, agama, pasti pemikiran kita tuh hal-hal yang mengenai surga dan neraka gitu, Dam. Dimana surga itu bisa menyimbolkan sesuatu hal yang baik, sedangkan neraka itu hal-hal yang mengenai keburukan. Kayak gitu. Oke. Paham. Gitu guys. Jadi harus membedakan. Oke, kita next. Ada lagi sih pembahasan mengenai Bird ya. Jadi Bird ini membahas mengenai aktor. Ingat ya, dari awal nih kita sebutin aktor tuh bukan pemain film, bukan pemain FTV, apalagi pemain Cadangan. Waduh. drama, lakon-lakon drama, pemain cadangan. Jadi ini aktor yang kita bahas dari awal, ini tuh individunya atau perorangannya, bukan bukan karakter dia, bukan peran yang diambil gitu, bukan. Jadi aktor Jadi di sini gimana tuh tuh aktornya tuh aktor di sini tuh ya aktor ya kita nih aktor, kita tuh berlakon gitu sebagai kehidup sebagai apa ya? Sebagai objek di masyarakat. Kita tuh sebagai aktor, kita tuh sebagai pemeran yang menjalankan sebagai karakter kita. Gue sebagai Salsa, lu sebagai Sadam, kayak gitu. Jadi aktor di sini nih bukan pemain film, bukan Reza Rahardian atau bukan Joe Taslim, tapi di sini aktor di sini tuh kalian semua. Kalian semua yang ngedenger ini semua kalian tuh adalah aktor gitu ya guys. Gitu ya guys? Dam. Gitu guys. Oke, lanjut Sa. Jadi gue ngebahas lanjutan dari si Bird. Jadi Bird ini mengetahui bahwa dirinya sendiri itu berada di dalam struktur sosial. Jadi kita nih sebagai manusia nih kita sadar kalau kita nih berada di lingkungan yang bersosial gitu. Yang menetapkan mengenai kesamaan sosial, pola persepsi. Dari kesamaan sosial, kita tuh bisa memiliki keuntungan terhadap pola alternatif. Pada waktu bersamaan, struktur sosial membeda-bedakan paksaan dari aktor menurut kemampuan mereka melakukan tindakan. Karena itu, akhirnya tindakan yang dilakukan adalah fungsi bersama aktor dalam mengejar kepentingan mereka hingga ke batas kemampuan mereka di mana kepentingan dan kemampuan dipolakan oleh struktur sosial. Jadi, gue ini punya minat dan passion yang berbeda, lu punya minat dan passion yang berbeda, dan teman-teman semua tuh punya minat dan passion yang berbeda. Jadi kemampuan gue mungkin gue bisa ngomong banyak di depan umum atau gue bisa jago ngomong gitu lah ibaratnya ya, jago ngomong. Mungkin lo bisanya di
bagaimana lu menulis gitu, lu bisa menulis karya dari bacaan-bacaan yang lu baca. Mungkin teman-teman bisa kemampuannya tuh jago kandang, asik jago kandang, enggak Jago mungkin, enggak. kandang. Ini bercanda. Ini bercanda. Jadi kemampuan tuh berdasarkan bagaimana kita memposisikan diri kita terhadap minat dan bakat kita. Jadi dari situ si Bird berpikir bahwa kita tuh punya keuntungan nih dengan kita punya kemampuan gitu. Kita keuntungannya apa? Misalnya gue jago ngomong, gue bisa dipakai buat orasi, aduh ketinggian orasi. Mungkin bisa dipakai buat di bidang-bidang tertentu gitu. Gue bisa jago presentasi atau gue jago gimana, jago ngomong lah ibaratnya ya. Mungkin lo bisa dipakai karya lo di esai, lomba nulis aksara atau apa gitu ya Dam. Atau teman-teman yang lainnya jago di olahraga, bisa bulu tangkis, futsal, sepak bola gitu. Keuntungannya apa ya? Bisa diperlombakan, dapat hadiah, bisa diberdayakan lah ibaratnya kayak gitu. Betul. Oke, Sa. Oke, mungkin itu ya. Mungkin sudah kan? Sudah semua kan pembahasan Udah kita? Ya, kayaknya udah semua ya kita bahas. Panjang juga. Dari podcast hari ini, poin apa sih yang lu dapet gitu dari teori jaringan? Kan dari tadi kita udah bahas mengenai sisi positif, sisi negatif, keuntungan, keburukannya. Mungkin lo bisa menjabarkan lagi atau bisa ngambil kesimpulan dari poin-poin kita hari ini, Dam. Oke, bisa. Gue coba ya. Jadi nih, teori jaringan tuh kita ngebahas gimana caranya kita membuat jaringan, terus kita berperilaku dalam suatu jaringan, kita mencari suatu jaringan, itu tuh dibahas nih di teori ini. Baik itu buat diri kita, buat kelompok, buat kelompok tertentu, misalkan masyarakat, buat mahasiswa, itu tuh beda-beda buat berjaringannya, buat membuat jaringannya gitu. Ada sudut pandang negatif, sudut pandang positifnya, itu dijabarin tadi itu sama kita. Sehingga dengan harapan pendengar kita tuh tahu nih bagaimana membuat suatu jaringan gitu. Membuat suatu jaringan dan mengelolanya. Gitu sih yang bisa gue tarik. Kalau lu gimana nih? Sama halnya kayak lu gitu. Bahwasanya tuh teori jaringan udah ngebahas mengenai struktur, ikatan, hubungan, terus antara baik dari perusahaan, kekeluargaan, finansial, kekuasaan, kayak gitu-gitu. Jadi itu gue bisa bertarik kesimpulan bahwasanya emang nih kita nih sebagai aktor, sebagai pemeran utama dalam karakter kita masing-masing, kita tuh bisa beranggapan dan berasumsi dan bisa memposisikan diri kita bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan masyarakat yang lain, dengan aktor-aktor yang lain gitu. Bagaimana kita bisa bersama-sama membangun baik, kan yang bisa menunjukkan kita ini baik atau tidak kan dari lingkungan juga. Jadi menurut gua bagaimana kita tuh mengambil sikap, kalau kita mau positif ya kita harus punya jiwa yang positif juga gitu, punya positif vibe. Kalau kalau kita maunya hanya nerima yang asal-asalan aja, ya kita harus terima resiko nih. Jadi kita ya terbawa arus pada hal-hal yang negatif. Kalau menurut dari gue sih kayak gitu, Dam. Bisa. Gini, keren juga gitu ya. Bahas kayak beginian. Keren juga nih kita bisa ngebahas teori-teori sosiologi, wabil khusus teori jaringan. Gila, seru juga ya kita bahas-bahas hal-hal kayak gini nih. Mungkin biar nggak kelamaan kita tutup aja kali ya. Boleh nih. Untuk kita juga nge-record pas guys. Lagi mau buka puasa. Waduh, iya bener ya. Sudah sore juga. Gak tahu deh nih kita uploadnya kapan. Pokoknya kita ngasih tahu aja nih kita puasa ngomong dari siang nih sampai sore. Mungkin begitu guys penjelasan dari kita.
dari gue Sadam Wahyu dan temen gue Salsa Bila Arika Putri tentang teori jaringan gitu. Udah ada pantun nih. Ini ada pantun nih. Kasih dong. Ada udang di balik batu. Udah Cakep. dulu. Apaan Lah. sih? Udah dulu. Pikir panjang. Pikir pantunnya panjang. Udah cepet aja. Oke, sekian Nih, kita dari kita. Sebelumnya minta maaf dulu dong, dan Oh iya, takutnya bener. penjelasan kita kurang jelas atau kurang bahasa kita atau malum lah jaringan guys. Ya. Jadi gue sama Sadam minta maaf kalau ada kesalahan kata atau bahasanya yang kurang jelas atau omongannya nggak jelas atau apalah itu, mohon dimaafin deh. Mohon maafin nih. Ya. Maafin nih. Kita tutup kali nih hari ini. Sekian gue Salsa Bila Rika Putri. Gue Sadam Wahyu Adiwilguna. Kita dari kelas Pendidikan Sejarah A 2020. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.